Terima kasih, selamat sore teman-teman wartawan semua. Saya diminta untuk memberikan update tentang situasi epidemiologis di DIY. Dan saya rasa salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan adalah lonjakan kasus yang kemarin cukup tinggi. Apa konsekuensinya dan sebagainya. Mungkin yang perlu kita sampaikan juga bahwa lonjakan itu adalah lonjakan sesuatu yang kita ekspektasikan karena kapasitas diagnosis kita meningkat, kemampuan kita untuk mendiagnosis makin besar, maka kita bisa menemukan kasus lebih banyak. Apalagi kalau mengingat kurva epideminya yang ada di Jogja itu masih lebih rendah daripada yang seharusnya. Kalau melihat dari pola kurva epideminya itu masih jauh dari apa yang seharusnya terjadi ketika penyakit dengan angka reproduksi 2,5 ini terjadi. Jadi saya rasa peningkatan kasus itu sesuatu yang kita ekspektasikan. Nah, ke depan kita juga akan masih bisa berharap, dalam artian bukan berharap yang sesuatu yang kita ingin, tetapi bahwa kita bisa memprediksikan akan tetap ada peningkatan kasus, apalagi karena kemampuan diagnosis kita dan juga karena perluasan penularan kasus di Jakarta. Berikutnya adalah update tentang klaster. Saat ini tadi sudah disebutkan ada tambahan klaster besar lagi. Dari update 3 klaster yang kemarin, kita juga masih melakukan kontak tracing. Mungkin yang akan saya sampaikan yang paling signifikan penambahan kasusnya adalah penambahan kasus di Kabupaten Gunung Kidul, yang pada minggu yang lalu kita melaporkan ada 18 kasus dari 1 kasus klaster yang kasus klaster jemaah tabligh. Waktu itu kita ada 18 kasus, 6 kasus terkonfirmasi, selebihnya adalah positif atau reaktif dengan rapid test. Nah, minggu ini kita melaporkan ada penambahan menjadi dari 18 menjadi 34 kasus dengan 11 kasus terkonfirmasi. Jadi itu ada penambahan kasus. Terkait dengan klaster besar yang terbaru adalah klaster supermarket Indogrosir. Ini saya rasa sudah ada banyak teman-teman tahu informasinya, dimulai dari 1 kasus yang terkonfirmasi, kemudian melakukan investigasi kontak erat, ada 10 kontak erat yang diketahui, setelah itu melakukan rapid test dan 5 atau sekitar 50% itu reaktif. Dan setelah itu Dinas Kesehatan Sleman melakukan rapid test terhadap 338 karyawan Indogrosir yang ada di Sleman, dan hasilnya 57 dari 338 itu adalah positif reaktif dari rapid test, atau sekitar 16,8% positivity rate-nya. Screening berikutnya juga sudah dijelaskan akan diminta kepada masyarakat yang pernah datang pada tanggal 25 April sampai 4 Mei untuk bisa melakukan screening. Saya rasa mungkin yang perlu ditegaskan juga bahwa COVID ini penularannya masih melakukan droplet atau kontak erat, jadi tidak semua kemudian orang yang datang ke Indogrosir akan kemudian terpapar secara sama, dan tidak mungkin kemudian alat rapid test yang digunakan tidak akan sebanyak yang tadi ditanyakan. Nah, salah satu konsekuensinya bahwa kita melihat terutama klaster Indogrosir itu menunjukkan akan mulainya perluasan penularan komunitas yang skala luas. Di Indogrosir karyawannya tidak hanya dari Sleman, ada dari kabupaten lain, kemudian juga pengunjungnya juga tidak dari Kabupaten Sleman dan kabupaten lain. Sekarang kita tidak tahu apakah itu tadi kontak erat atau tidak, bisa jadi dia
terkena di grosir, bisa juga di tempat yang lainnya. Nah, perluasan penularan ini yang kemudian menyebabkan adanya perubahan strategi, adaptasi strategi yang tadinya dengan kontak tracing yang ekstensif, kita beralih sekarang menjadi screening yang massal. Ini yang sama seperti dilakukan oleh Kabupaten Sleman dan juga seperti edaran Bapak Gubernur untuk melakukan screening massal di masing-masing kabupaten. Nah, mungkin yang perlu dihimbau adalah tadi sudah disampaikan pada masyarakat untuk tetap melakukan social distancing secara konsisten. Tapi mungkin satu lagi yang masih terlewat adalah kepada para pelaku bisnis, terutama pelaku bisnis retail maupun layanan jasa yang banyak menimbulkan kerumunan masyarakat. Saya rasa pelajaran dari klaster Indogrosir adalah bahwa pelaku bisnis itu masih bisa melakukan usahanya, akan tetapi perlu untuk melakukan implementasi protokol pencegahan penularan infeksi. Dan ini menjadi penting karena ada trade-off antara apakah kita bisa melakukan bisnis, menggerakkan roda ekonomi secara terus-menerus, ataukah kemudian kita harus menghentikan usaha tersebut karena kita tidak mengimplementasikan upaya tersebut secara konsisten. Nah, oleh karena itu kami menghimbau terutama agar pengusaha atau pelaku bisnis untuk mempunyai protokol pencegahan infeksi yang memadai, menyediakan fasilitas cuci tangan di tempat usaha, pastikan untuk melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan jarak antar pengunjung per satuan waktu. Karena ini yang memastikan bahwa tempat usaha Anda tidak akan menjadi sarana penularan COVID, dan ketika menjadi sarana penularan COVID, maka konsekuensinya akan ada meskipun sementara penutupan usaha, dan itu ada konsekuensi yang lain. Saya rasa ini yang harus kita, kalau Pak Jokowi mengatakan kita berdamai dengan COVID, kalau saya mungkin lebih tepat kita hidup berdampingan dengan COVID, karena kita akan hidup berdampingan dengan cukup lama dengan COVID ini, dan siapapun kita, baik selaku individu, anggota masyarakat maupun pelaku bisnis, perlu beradaptasi dengan situasi seperti ini agar kemudian tidak terjadi penularan yang terlalu tinggi dan pada akhirnya itu bisa mengganggu baik kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi. Dari saya itu dulu, terima kasih atas waktunya.